Yuk. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Halo Teh Ira. Halo Mbak Jamu. Asik. Cerah banget di sana. Pinky. Belum bangun babynya. Udah bangun, aku dari jam 12 malam gak tidur ini. Wow. Ih, udah bobo lagi. Oke, baiklah. Sekarang Apa baru yang bobo akan lagi. kita bahas sampaikan apa? hari ini? Apa produk ya? Kita bahas FAQ aja ya. Mm-mm. Yang sering ditanyain orang-orang, terus bagaimana cara kita menjawabnya. Ada yang tanya nih, wedang lelaki itu kan namanya wedang gitu. Wedang lelaki, apakah cuma boleh dikonsumsi laki-laki? Nah, ternyata wedang lelaki ini tuh boleh dikonsumsi siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak-anak juga bisa ya. Anak-anak di atas usia 5 tahun itu udah bisa minum wedang lelaki. Nyi Gesem juga boleh diminum, pria juga boleh. Dan sebenarnya rempah perawan pun boleh diminum laki-laki oleh bisa wanita. Ya? Laki-laki, rempah Rempah perawan. perawan boleh diminum oleh pria. Astagfirullahaladzim. Buat wasir kan ya, ada beberapa testimoni yang untuk wasir itu bisa. Jadi kita tuh yang namanya perawatan itu tadi kemarin kan kita ngobrol, kita nggak tahu gitu yang namanya perawatan nanti akan ngefeknya kemana. Alhamdulillah yang kemarin itu laki-laki minum rempah perawan kok wasirnya jadi sembuh gitu. Padahal sebenarnya kita itu nggak kepikiran bahwa akan bisa bikin wasir. Kita nggak kepikiran bahwa akan bisa menyembuhkan wasir, tapi ternyata alhamdulillah ada yang sembuh wasirnya karena minum rempah perawan, pria lagi. Kemudian wedang lelaki itu boleh dikonsumsi ibu-ibu gitu, nggak apa-apa. Jadi yang nyi depannya kan disangkanya buat perempuan katanya itu. Aku punya masalah lambung, Nyi Putih mah bisa nggak sih buat laki-laki? Boleh, Nyi, itu bukan nyi perempuan tapi itu apa singkatan dari kunyit kata saya gitu. Oh, kirain itu buat perempuan semua katanya. Enggak, itu kunyit kata saya. Kalau kunyit kan bisa laki-laki perempuan gitu ya. Bahkan anak-anak bisa banget ya. Nyi Putih mah kemarin yang siapa anak Teh Rida, terus siapa lagi kan diare ya. Diare mencret-mencret katanya dikasih Nyi Putih mah alhamdulillah sehat gitu. Buat memperbaiki ini ya pencernaan. Jadi boleh karena kita itu produknya alami. Jadi mau dari 100% alami banget lah pokoknya ya. Insya Allah aman. Anak-anak itu boleh banget minum. Cuman kita tahulah ya batasannya, misalnya kalau misalnya anak-anak kasih aja setengah porsi kayak gitu. Kemudian kalau yang dewasa itu mau sampai lansia sekalipun boleh gitu. Boleh. Jadi jangan jangan takut bahwa ini cuman yang wedang lelaki hanya cuma untuk lelaki, kemudian rempah perawan cuma buat wanita gitu. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja universal ya. Gitu. Gak masalah. Iya. Terus aku mau cek ada pertanyaan apa lagi ya? Kita bukan obat ya. Iya. Promo ganci sama masker saffron kapan? Oh, ganci kapan tuh, Nyai? Maskernya habis, gancinya masih pesan. Langsung cepet habis ya itu ganci ribuan. Masker juga keren, hebat mitra ratus, Masya Allah. Kalau open harus cepat gitu, soalnya cepat banget habisnya. Iya. Si bungsu dari 1 tahun aja suka minum remper, kata Teh Ana, alhamdulillah sehat, suka japrem kalau anak emaknya minum. Oh, japrem apa sih? Aduh kok aku nggak ngerti. Jatah preman. Oh, nggak gaul lah. Ada yang mau bertanya silahkan. Jadi sekarang sesi tanya jawab aja kali ya, buat yang masih bingung atau masih apa. Nah, ini ada yang aku review dari Q&A yang ada di
apa namanya Telegram. yang ada di tele ya. Oh, Ada yang sebentar. tanya, kalau minum wedang lelaki kakinya jadi kemang atau pegel, kaku-kaku, riwayatnya seling lemas seperti nggak bertenaga. Nah, wedang lelaki itu punya khasiat melancarkan peredaran darah. Jadi kalau misalnya ada setelah minum itu pegel-pegel, artinya ada peredaran darah yang tersumbat sehingga dia jadinya lemes gitu. Jadi Ini ada yang nanya. Terus itu di Q&A baru masuk yang tadi katanya, Assalamualaikum Nyai, buat kolesterol jamu yang ampuh yang mana dan cara minumnya bagaimana? Digesem ya? Iya, untuk kolesterol ini nyigesem, kolesterol terus asam urat kayak gitu. Itu pakai nyigesem. Jadi aku ada testimoni reseller aku sendiri ya. Apa namanya? Itu dia tuh benar-benar nggak bisa jalan pada suatu hari. Dia tuh benar-benar nggak bisa jalan, kakinya bengkak kayak gitu. Terus akhirnya dia rutinin tuh minum nyigesem. Sebenarnya dia tuh rencananya tuh mau diet pakai nyigesem. Terus dia malah ternyata dia ada itu gejala asam urat itu tadi. Dia benar-benar nggak bisa jalan sama sekali. Terus akhirnya dia minum nyigesem, sembuh deh, enteng gitu, ringan kakinya. Iya. Nah, Tapi Beb, ya, pertanyaannya kok obat yang ampuh oh itu mana sih? coba deh. emang obat yang ampuh nanyanya? Kita kan bukan obat ya, maksudnya kita bukan obat gitu. Kita perawatan aja gitu. Kalau sembuh itu bonus banget sebenarnya. Oh iya sih. Oh iya, aku nggak baca ini banget. Iya nih, Galvox sama wallpapernya. Oh itu follow. Masker payudara hasilnya ada foto pemakaiannya seperti produk-produk yang lain. Oh iya tuh, itu tuh bohong tahu guys. Jadi yang karena itu tuh bahasa marketing sih sebenarnya. Jadi produk pengencang, pembesar payudara apapun itu nggak ada yang maksudnya kayak dalam seminggu terus kamu yang dari cup A jadi cup C gitu, yang tadinya cuma segini terus jadi segini gitu. Itu tuh kayak itu tuh bohong. Jadi kita jangan percaya, itu tuh nggak ada yang seperti itu. Kalau misalnya mau seminggu langsung dari cup A ke cup C kayak gitu tuh ya udah operasi aja gitu. Operasi juga nggak 1 kali 2 kali Mbak Hev ternyata ya. Iya. Udah mah sakit ternyata harus beberapa kali. Iya, harus beberapa kali. Mending yang alami aja gitu sekalian. Cuman memang gini ya, kita harus tahu bahwa ya kita diciptakan dengan ukuran segitu. Kalau kita pengen itu lebih besar, ya kita akan berproses. Seimbang enggak gitu. Iya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang di di foto-foto yang dari kecil terus jadi gede kayak gitu, coba deh tanya aja ke dokter. Dokter itu pasti bilang bahwa itu tuh hoax gitu. Karena nggak ada produk perawatan payudara apapun yang bisa dalam waktu sekejap terus merubah yang kecil jadi gede kayak gitu. Itu sebenarnya cuma bahasa marketingnya mereka aja. Iya. Jadi butuh proses gitu, nggak sekali minum langsung atau nggak sekali pakai. Jadi langsung. Kalau masker payudara kita pakai kemudian terasa kenceng, terasa kenyal gitu, ya itu tuh memang namanya perawatan. Kalau misalnya kita nih skincarean nih, kayak misalnya kita pakai masker aja lah ya, masker wajah gitu. Pasti setelah pakai wajah kita itu jadi lebih lembut. Kayak gitu. Kita habis facial ke salon lah, wajah kita tuh pasti mukanya lebih cerah, lebih lembut seperti itu. Tapi seminggu kemudian ya tentunya akan mulai agak kusam lagi seperti itu. Ya itu wajar, dan payudara juga seperti itu. Kalau kita sering rawat, dia akan lebih terjaga kemontokannya, kekencangannya seperti itu.
kayak kaca gitu ya, harus terus dilap gitu tiap Iya, hari. betul. Ya, ibaratnya itu tadi sih perawatan muka gitu yang kita biasa gunakan gitu. Kalau kita facial ke salon gitu, kita treatment, habis facial pasti mukanya lebih glowing, tapi 2 minggu kemudian pasti udah agak, oh ini udah mulai yang sini nih komedonia udah muncul lagi, kayak gitu. Kalau masker payudara sekarang kita pakai, wah ini hari ini kita lebih montok, lebih kenyal gitu. Terus kemudian seminggu kemudian, 2 minggu kemudian kok biasa lagi gitu. Jadi memang kita harus rawat gitu. Selain dengan masker, kita juga bisa rawat dengan treatment olahraga itu ya. Ini Iya, buat olahraga dada itu payudara. tiap pagi biasanya kan. Ya, begitu. Itu kan narik. Tiap mandi kan di ini pijit juga ya. Tiap mandi bisa Kalian ngecek dipijit. ada benjolan atau enggak, biasanya kalau mandi kan kayak gitu ya. Terus ini yang nanya lagi. Semalam nyobain masker saffron enak banget kata Teh Yuli, berasa kenceng dan enak banget di muka katanya. Iya. Habis minum rempah perawan bawaannya lapar terus, kenapa ya Mbak katanya. Habis minum perawan bawaannya lapar. Kenapa ya? Dari nambah nafsu makan mungkin ya. Tapi baru ya. Harusnya enggak sih, kan dia itu sebenarnya kan ada apa namanya gula aren ya. Gula aren itu kan efeknya memberikan kita itu efek kenyang gitu. Sebenarnya harusnya seperti itu. Kalau cuma pengen makan itu jangan dikasih makan ya. Jadi kita tuh harus bisa mengontrol pikiran kita. Kadang tuh kita tuh pengen makan tuh karena ngelihat makanan enak. Atau kita di TV gitu ya, kita lagi nonton TV, kemudian yang kita tonton itu yang kulineran, Iya, kayak jadi gitu. pengen gitu. Jadi kita jadinya pengen, terus kita kadang scroll Facebook, kebetulan yang kita lihat nih teman-teman kita itu upload foto makanan, ya seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang memicu otak kita buat kok rasanya lapar, padahal kita sebenarnya enggak lapar, cuman karena visual kita menangkap makanan yang kelihatan enak itu tadi, kita jadi pengen makan gitu. Jadi kita bisa ngontrol, sebenarnya harusnya kita bisa ngontrol diri kita sendiri ya. Kita tadi udah makan atau belum? Kalau sekiranya kita sudah makan, ya sudah, nanti kita makan lagi di jamnya makan, seperti itu. Terus ini apa? Bapaknya adik kelasku juga asam urat, katanya terus minum 2 bungkus Nyigesem, alhamdulillah langsung enakan, alhamdulillah ya Teh Jenny. Terus Teh Eninya ya ada konsumen minum Nyigesem tapi udahnya langsung pusing, kenapa ya? Lambung biasanya ya kayaknya. Iya, bisa jadi dia memang lagi itu ada darah rendah gitu. Darah rendah juga bisa. Habis minum istirahat apa? Aja. Istirahat, kalau misalnya ada yang mengalami kayak gitu, minum air putih yang banyak, kemudian tidur aja gitu. Terus makan makanan yang sehat ya, yang pasti salah satu yang pasti itu tuh makanan itu pengaruh banget gitu, makan makanan yang serat seperti itu. Terus apa? Mau minta tolong, Teh Sari mau minta tolong boleh contohin iklan lewat video. Saya pikir kalau saya bikin video nge-review kayak banyak yang tertarik dibanding kita spam SW. Kayaknya belum coba, masih bingung awalnya aja. Bikin SW videonya story WhatsApp. Oh. Ya benar nggak sih? SW story WhatsApp ya, Neng? Iya. Iya. Kurang familiar. Kalau mau video produk gitu ya Neng Sel ya, sama Nengnya gitu. Bisa ya Mbak. Kalau saya nih biasanya pas lagi packing, pas lagi ngelakbanin kayak gitu. Kayak gitu bisa di videoin. Lagi packing atau kita lagi nulis nyatet juga tuh kayak yang Teh Indari juga kan ya. Dia padahal nggak sambil ngapain tapi di sampingnya ada remper gitu atau apa. Kayak gitu. Atau kita nge-live bisa aja coba. Ya? Nge-live juga bisa kan ya? Nge-live juga bisa, boleh banget. Mau itu. Jadi kalau saya sih kalau video
pas lagi packing atau pas lagi unboxing kayak gitu sih, bikin video-videonya, atau pas lagi cara bikin kayak gitu juga bisa. Cara bikin iya nyeduh gitu ya. Pas lagi nyeduh atau pas lagi ngaduk masker payudara kayak gitu-gitu sih. Kalau video yang seru-seru sih kayak gitu. Ini dari Teh Yuli, katanya aneh aja kalau mana sih tadi? Aneh juga kalau badannya kecil, pedenya gede. Oh iya harus seimbang gitu. Kalau kecil gedenya mah mending, yang penting mah keker ya kalau kata aku. Yang penting montok ya. Yang penting kencang. Gitu. Jadi kencang. Ini dari Mbak Ratna. Mbak Jamu ada teman yang sering sakit tulang belakang, bisa minum Nyi Gesem. Tulang belakang di atas ekor bukan? Oh ya ini Nyai. Coba Nyai. Itu belum dikonfirmasi lagi ya sama Mbak Ratna ya. Bawahnya iya belum. Mbak Ratna. Kalau ini Mbak Laila, Teh kalau jamu bersalin mulai minumnya berapa hari setelah lahiran bagusnya? Langsung kalau minum jamu bersalin. Langsung minum. Enak banget, kemarin saya habis lahiran kan minum jamu bersalin ratu-ratus ya. Pokoknya nggak pakai ribet, terus rasanya juga enak gitu. Pas udah habis kok jadi pengen nambah lagi. Enak, pokoknya simple. Terus nggak ini walaupun begadang tapi nggak lemas gitu kitanya, tetap segar aja. Siangnya juga nggak gampang capek juga. ASI juga lancar ya Beb ya? ASI iya alhamdulillah ASI lancar. Nggak bau asem nggak bau amis banget juga sih si ASInya teh. Kayak gitu yang aku rasain gitu ya. Teteh sebungkus masker PD bisa buat berapa kali pakai ya? Macam-macam ya orang-orang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ada yang diirit-irit, ada yang enggak gitu kali ya bedanya. Bukan. Jadi tergantung ukuran payudara lah ya. Kalau payudaranya kecil, otomatis kan dia cuma butuh sedikit. Kalau payudaranya gede, dia pasti butuhnya lebih banyak gitu. Iya kayak gitu. Ada yang ini beda-beda tergantung gitu. Size payudara. Iya. Terus kadang kita ngasih airnya kan kadang kebanyakan Mbak Jamu. Iya itu kan harus ditambah lagi airnya. Harus dikit-dikit ya kalau masker payudara tuh bikinnya airnya jangan dituang gitu, disendokin aja airnya. Disendokin ya, biar nggak kebanyakan ya. Gitu. 3 sendok air itu aja sudah cukup kok. Disendokin gitu, jangan kalau dituangin nanti kita berasanya sedikit padahal kebanyakan. Keenceran nantinya ya. Udah lagi nggak sebentar? Anda say. Bener banget Mbak Jamu, tapi kalau laparnya perih biasanya tukang lambung Beb. Awalnya yang bingung, yang bikin video awalnya bingung. Apa ya? Awalnya, maksudnya Mbak Sally, nggak apa-apa Mbak, open mic aja. Opening. Nanti kasih. Hai teman-teman, gitu mungkin kalimatnya kali. Nanti kasih contoh aja. Ada di YouTube. Kasih contoh Mbak. YouTube-nya siapa? YouTube. Ya. Ini siapa? Oh iya. Tadi ini. Pengapuran sendi tuh Beb. Mana? Nah, itu saya bantu ya jelasin pengapuran sendi. Oh, pengapuran sendi. Itu kalau kata guru saya itu kayak ada yang terkikis gitu Beb di antara tulang-tulangnya. Nah, itu untuk penyembuhan agak ini ya. Kalau dengan obat dia butuh terapi juga karena kan itu terlalu banyak gesekan atau apa gitu. Jadi dia ini juga terus makanan juga dia kelebihan kayak garam gitu asin Beb. Oh, ngaruh berarti ya dari makanan juga gitu yang ya itu dikurangin aja, mulai makanan real food aja, jadi makanan yang benar-benar real. Lebih ke tulang kali ya. Nggak diolah, nggak digoreng-gorengin juga. Nah itu juga sebenarnya dari sana, dari makanan-makanan sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk obat, untuk yang pengapuran sebenarnya nggak ada yang ampuh-ampuh banget, paling buat ngurangin sakit aja gitu ya. Iya benar. Cuman ya itu paling di ini aja terapi gitu, ada terapinya kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu namanya apa. Kalau untuk ini paling makanannya supaya tidak terlalu parah nantinya si pengapurannya. Jadi makanannya juga diatur, jangan
yang minyak-minyak kayak gitu. Pokoknya real yang direbus gitu dan kurangin garam-garaman. Ya, jadi kadang kita itu berpikir bahwa makan apa aja gitu, yang penting kita bahagia, itu salah ya. Maksudnya kita tuh harus bisa tahu diri juga gitu. Jangan asal tiap hari lo makan gorengan sepiring-sepiring kayak gitu kan. Iya, jangan tiap hari makan seblak, jangan tiap hari apalah segala yang pedes-pedes, yang kecut-kecut dimasukin, terus kita nggak makan sayuran, kita nggak makan buah kayak gitu tuh. Ya nanti kita susah sendiri di masa tuanya kayak gitu kan. Sekarang banyak banget nih apa yang kolesterol lah, yang ginjalnya lah, yang apa namanya jantungnya harus dikasih ring gitu. Ya kita mulailah dari muda ini, mumpung belum kasep ya, kita kasep itu apa terlanjur. Kasep apa? Oh, kalau kasep bahasa Sunda kasep bahasa Sunda itu ganteng ya. Kalau bahasa Jawa kasep itu terlanjur. Mumpung belum terlanjur, ayo kita perawatan gitu. Kita rawat peredaran darah kita supaya lancar, kita minum wedang lelaki seperti itu. Miss V kita supaya nggak sampai kita harus ke kista atau sampai apa yang jangan sampai kayak gitu. Kita harus jaga kebersihannya dan kita juga harus bisa minum rempah perawan, bisa pakai Timung Spa, dan Timung Spa ini bagus. Misalnya kamu mau perawatan ya kan otomatis dia itu kan hangat-hangat, jangan panas-panas juga. Kemarin tuh ya lucu banget di Facebook nih ada yang nge-tag saya, Mbak, boleh nggak pakai ratus rebus dan atau ratus bakar di saat hamil gitu. Kemudian saya jawab, bolehnya pakai ratus bakar, tapi dicebok doang kayak gitu. Ratus rebus, bolehnya pakai ratus rebus, tapi dicebok doang gitu. Terus ada nih yang ngasih artikel, ratus tidak boleh digunakan pada saat hamil. Iya betul, ratus tidak boleh digunakan pada saat hamil. Yang itu tuh artikel itu yang ratus bakar. Sedangkan kita kan ada dua macam nih di ratus nih, ada ratus bakar dan ratus rebus. Nah, untuk ratus bakar ini memang jangan dipakai saat hamil tuh, pokoknya stop ratus bakar, stop rempah perawan gitu ya. Meskipun sebenarnya minum rempah perawan ada beberapa wanita hamil yang minum rempah perawan dan mereka fine-fine aja itu, tapi kita tidak menyarankan ya. Ratus bakar dan rempah perawan itu stop dulu selama hamil. Jamu-jamuan jangan minum dulu. Kemudian kalau dia itu punya masalah Miss V, kan ada perubahan hormon ya pada ibu hamil seperti itu. Jadi kalau ibu hamil ini kan dia Miss V-nya tuh ada yang kondisi tertentu dia itu keputihan terus, jadi keluar keputihan terus. Nah itu kita kan nggak nyaman nih, yang namanya keputihan gimana sih, becek kemudian basah kayak gitu. Kadang kalau misalnya kita nggak langsung ganti itu jadi bau kayak gitu kan. Nah itu kita solusinya bisa menggunakan Timung Spa. Jadi dia direbus nih dikit aja airnya, sekitar 2 atau 3 gelas kayak gitu, ngerebus Timung Spa. Habis itu pas udah anget-anget, nih dicebokin ke Miss V. Jangan pas panas-panas juga, itu bikin iritasi. Jadi kadang tuh orang itu tuh mindsetnya tuh kayak udah ketutup gitu. Googling aja tuh udah ngerasa paling bener kayak gitu. Terus apa namanya? Jadi bukannya tanya sama yang kita yang punya produk gitu, apakah bisa? Terus bisa sih, maksudnya gini, dikonsultasikan saja sama penjualnya. Jadi kayak misalnya dia, kok aku keputihan sih Mbak, tapi aku lagi hamil, gimana dong gitu. Pakai ratus rebus Mbak dicebok, emang boleh dicebok? Boleh gitu. Jadi kalau ratus rebus itu untuk ibu hamil dicebok aja, nggak usah diuapin. Kalau diuapin kan dia lama ya, pas uapnya panas-panas masuk ke
gitu. Bisa mengakibatkan kontraksi gitu. Itu bagi sebagian orang yang kehamilannya sensitif bisa mengakibatkan kontraksi seperti itu. Tapi kalau kita yang keputihan nih ya udah dicebokin aja. Itu aman, aman. Jadi dia tuh kayak bener-bener udah cuma langsung ke sumbernya di misfinya aja dibasuh gitu. Jadi bakteri-bakterinya seperti itu yang di sekitar area misfi ini dia dibersihkan seperti itu. Jadi dirawat. Jadi nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Oh ini. Kalau perut bagian bawah sakit, pas buang air kecil sakit, kalau kata orang Sunda mah jengjerihen. Minum rempah perawan sama timung spa atau ratus bakar. Jengjerihan itu gimana, Beb? Apa kayak ini apa sih namanya teh? Pengen pipis terus gening, tapi sedikit-sedikit. Kayak gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Itu biasanya ISK sih. Kalau biasanya kalau kayak gitu. Minum air putih aja yang banyak. Pokoknya minum air putih yang banyak. Tapi ada sih beberapa yang pakai rempah perawan juga. Alhamdulillah ISK yang ini kandung kemih, Beb, jadi bisa pakai rempah. Kan ada anyang-anyang ya. Kalau bisa anyang-anyangan ya. Iya, anyang-anyangan. Itu bisa dengan insya Allah bisa ya. Rempah sama timung spa apa ratus bakar katanya, Nyai? Timung spa aja. Timung spa aja. Terus sambil tambah minum yang banyak juga ya, karena biasanya yang berhubungan dengan pipis itu tuh karena kita itu kurang minum gitu. Atau airnya nggak mendidih katanya ya, kata orang tua mah dulu gitu. Kayaknya sekarang nggak ada air mendidih, semuanya pakai air mineral. Iya, airnya banyak, kemudian air putih, jangan minumnya teh doang. Berwarna gitu. Minumnya minum teh, minumnya minum kopi, terus siangnya jajan boba kayak gitu. Kapan kita minum air putih kan? Ginjal kita meronta-ronta gitu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Duduk atuh. Makanya duduk cantik, soleha. Tambah lagi telurnya ya. Nyai, saya mau tanya. Oh ya. Ya, saya Eva mau tanya. Kalau untuk kondisinya laki gitu ya, laki-laki dia kena ambeien itu ikhtiarnya pakai apa ya? Yang udah ada pengalaman itu minum rempah perawan, Say. Iya, kemarin kan ada yang ini pakai rempah perawan tuh. Saya suami kan nyoba rempah perawan. Tapi kata suami, saya minum rempah perawan kok ini ya malah apa sih nggak nafsu gitu katanya. Nggak apa? Maksudnya turun apa ininya? Turun apa hasrat gairahnya. Gairah seksualnya menurun. Ya, gitu. Oh. Krik. Sebentar. Kenapa bisa? Itu bisa tidak bergairah? Itu di cowok ya? Iya, itu cowok loh. Emang awalnya gairahnya gimana gitu? Gairahnya awalnya gimana? Sangat bergairah sekali, atau tidak bergairah atau gimana? 1 sampai 10 nilainya berapa gitu? Bisa jadi itu proses dari ini kali ya, pelancaran peredaran darahnya, karena remper itu kan salah satunya fungsinya melancarkan yang tersumbat peredaran darah. Itu bisa jadi salah satu prosesnya. Kalau cuma minum sekali kita belum tahu nih ininya apa. Apa karena dari rempah perawan atau karena emang dianya lagi capek, bisa ya, Nyai? Iya. Belum tahu itu efeknya gitu loh, Beb. Maksudnya tuh kalau cuma sekali apa karena rempernya atau dari kisah sebelumnya gitu, seperti itu. Iya. Iya, terus kan kalau misalnya kadang tuh ada kondisi di mana kita tuh udah tidur. Kalau kita udah tidur itu tuh udah ngantuk banget, itu ya udah nggak bergairah gitu kan. Tapi sedikit sentuhan aja kan nanti
mungkin juga waktu minum remper itu ngepasin lagi kecapean atau lagi masalah. Nah, iya, Iya. ada apa namanya? Ada kondisi di mana dia itu lagi capek gitu. Atau gini ya, orang itu kalau dia lagi sakit gitu, sakit entah apapun lah ya, itu tuh biasanya tuh lagi nggak pengen aja gitu. Biasanya kan kalau bukan psikisnya ya, fisiknya dia lagi sakit gitu. Kadang kita tuh pikirannya tertujunya ke gimana supaya ini tuh bisa sembuh gitu. Jadi nggak kepikirannya tuh kurang ke situ. Atau mungkin juga dari mental nih Beb, dia mental penuh harapan sekali minum sembuh gitu, tapi nah ya itu yang harus dibongkar itu dulu ya. Ini kita merasakan rasa sakit juga gitu kan, bisa jadi. Tapi di lesenan aja kalau ambeien ya, tapi kalau ambeien kan lebih parah dari wasir, jadi itu udah keluar gitu. Udah keluar biasanya kalau ambeien. Biasanya harus, kata dokter harus diangkat kan, dipotong. Diambil biasanya. Ini sambil itu aja, sambil kayak kegel gitu. Kalau perempuan kan kegel di belakang ini, di depan gitu. Oh iya. Di belakang, sambil latihan itu aja, minum. Jadi tetap terapi fisik juga gitu ya, Nyai. Minum rempernya, terus kalau ada mungkin pakai Sanel ya, Sanel lagi susah sih. Pakai Sanel itu jadi dia cepat, Sanel itu kan cepat menyembuhkan luka ya. Dia cepat meregenerasi sel-sel gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya saya pernah bulan kemarin tuh wasir 3 hari gitu kan, kata saya nih gara-gara kurang minum. Iya biasanya katanya. Buang air ini sakit gitu ya. Kemudian kayak keluar tuh sedikit. Saya minum remper sama Sanel itu cuman sekali gitu, Masya Allah, alhamdulillah langsung sembuh. Itu kan wasir, itu kan wasir ya. Nah kalau tadi si itu kan udah lebih parah dari wasir, udah keluar gitu. Seperti itu. Kalau anak adik umur 5 tahun sakit kaki, bisa minum kakinya sakit apa? Sakitnya kenapa kakinya? Kadang-kadang tuh cuman sakit ini, sakit itu gitu. Ya jangan, pokoknya gini ya teman-teman. Kalau dia mengeluh gitu, tolong ditanya dulu. Itu konsultasi dulu ya. Yang pertama kita harus tanyakan adalah diperjelas penyebabnya apa, kemudian sejak kapan, kemudian separah apa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita ada nggak sih testimoni yang mengarah ke situ gitu. Kalaupun misalnya kebetulan ada yang mengarah ke situ, misalnya wasit gitu tadi, ya dicoba saja ikhtiar dengan ini. Tapi kita adalah produk perawatan ya, ada proses seperti itu. Jadi jangan membuat harapan ini loh, nih kamu bisa sembuh nih kalau kamu minum rempah perawan nih. Udahlah, kamu minum pasti kamu sembuh kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita ini adalah produk perawatan ya, jadi nanti pasti ada prosesnya seperti itu, dan metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kemungkinan efeknya nggak langsung atau mungkin akan ada reaksi yang berbeda-beda untuk setiap orang seperti itu. Rematik katanya sepertinya, soalnya dingin, katanya pasti sakit dan lari-lari sehabisnya sakit katanya. Kok anak kecil rematik sih? Enggak ya? Ya habis jatuh kali Beb. Atau kan anak-anak kadang gini, kadang sakitnya tuh sakit, maksudnya sakit pegel apa sakit apa gitu ya? Anak-anak gitu. Kalau kecapean biasanya pegel. Kadang kan anak-anak belum bisa membedakan mana yang pegel, mana yang sakit. Kadang sakit biasa aja kan, anak-anak kayak oper gitu ya sakitnya. Kadang kita tanya dulu aja, ini sakitnya gimana gitu. Soalnya untuk rempah perawan atau minuman-minuman dari kita itu gimana kalau sedang konsumsi obat dokter, apakah boleh diminum, Nyai? Itu kalau bisa ya
2 jam gitu jaraknya. Atau juga ya. kalau bisa banget itu jangan bareng, maksudnya dalam 1 hari gitu. Karena khawatirnya gini, kayak Nyi Putimah misalnya ya, dia bareng sama minum antibiotik atau obat yang lain, dia malah ini malah menetralisir apa yang ada dalam zat kimianya gitu. Bukan lebih ke penyembuhannya. Tak khawatirnya seperti itu gitu. Kan kalau namanya perawatan kan kayak yang tadinya itu kayak di refresh gitu, Beb. Kalau kata ininya malah nge-refresh gitu, refresh hal-hal yang tidak berguna gitu. Tapi udah tuh. Jadi kalau bisa pakai jarak yang cukup lama ya, 2 jam, atau kalau bisa banget ya jangan barengan lah gitu. Oh iya. Biar nggak ketemu di lambung ya. Jadi biar nanti-nanti aja gitu. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya ada yang minum obat dokter gitu, jangan dikonsumsi bersamaan. Bedain hari aja ya amannya. Makan lagian perawatan kan nggak setiap hari ya. Kita bisa minum besok lagi gitu. Atau kita bisa pakai perawatan luar aja gitu. Misalnya kita lagi minum obat mah nih dari dokter, atau kita lagi vertigo gitu. Terus kita pengen minum rempah perawan, ya udah nggak usah minum rempah perawan dulu, pakai ratus bakar aja kayak gitu. Jadi kan nggak harus yang ketemu di dalam tubuh gitu. Kan kita bisa menggunakan perawatan luar kalau kita pengen tetap cantik gitu. Iya, ini Teh Eva katanya nih masker PD bisa membesarkan payudara, nggak ada CS yang nanya. Iya, rata-rata orang pada pengen PD-nya gede ya. Padahal kata aku mah gede juga, kalau nggak keker mah nggak bagus ya. Gini ya, tadi udah dijelasin Mbak Jamu sebenarnya ya. Iya, udah dijelasin. Gini ya, kalau yang sudah yang pengalaman gitu, pengalamannya sendiri, jadi payudara kita itu akan membesar itu tergantung dari bagaimana kita merawatnya gitu. Kemudian nutrisi juga, kita baiknya makan kacang-kacangan seperti itu, kacang kedelai itu bagus banget, kita bisa minum susu kedelai. Kemudian makanan apa lagi ya yang bagus buat memperbesar payudara, tapi itu pun nggak akan sekonyong-konyong ketika kamu gunain gitu, kamu makan gitu terus kamu pakai masker payudara sekali terus langsung boom gitu, nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau kita badannya kecil kayak saya nih ya, saya ini kan badannya kecil, saya tahu nih lemak tubuh saya tuh nggak bisa tiba-tiba saya pakai masker payudara seminggu 2 minggu terus langsung nambah size gitu. Itu nggak ada sama sekali, nggak bisa. Kalaupun kita pengen lebih gede, kita harus rutin pakainya. Jadi benar-benar minimal kamu rutin seminggu 2 kali sambil dipijat sambil maskeran 3 bulan kayak gitu. Kamu bisa, kalau misalnya itu baru bisa kelihatan hasilnya. Oh iya, ini lebih montok, ini lebih kenceng kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya sekali langsung pengen gimana gitu, sekali langsung pengen gede terus besok nggak pakai lagi terus jadi itu nggak bisa, itu nggak make sense lah ya. Saya nambah cup itu 3 bulan. Nah, 3 bulan. Itu setiap harinya nih? Seminggu 2 kali sama pijatan setiap hari. Oh iya. Pijatan sebelum mandi gitu. Itu jadi pijatan juga itu ngaruh ya. Jadi bukan dipakein udah gitu ya, enggak gitu ya, tapi sambil pijatan juga ya. Pijatan, kemudian nutrisi juga berpengaruh. Cuman kan oh ya, tahu nggak sih kalau yang transgender itu mereka kan minumnya hormon estrogen itu ya. Itu bisa. Tapi kan kamu ngerusak tubuh kamu sendiri gitu. Jadi memang hormon itu ada yang jadi kan dijual tuh ya, tapi jangan dicoba ya. Kalau saya sih nggak menyarankan itu. Tapi memang ada. Jadi kita bukan menutup mata ya. Kita membuka mata bahwa memang ada hormon itu dijual. Itu bisa buat harganya juga lumayan.
itu bisa untuk memperbesar payudara gitu. Tapi itu pun nggak sekonyong-konyong langsung kamu minum sekali 2 kali langsung gede gitu. Cuman saya nggak menyarankan karena apa? Ketika hormon kita ini kan Allah udah ciptakan di tubuh kita ini sudah stabil gitu. Jadi ibaratnya hormon kita bergeser pada saat siklus menstruasi gitu. Di awal haid itu kan ada perubahan hormon ya seperti itu. Itu aja kita moodnya udah uring-uringan. Kita udah kayak kalau kita nggak terbiasa mengontrol diri itu tuh udah kayak yang pengen marah-marah aja terus. Apalagi ini sesuatu yang sifatnya itu kimia, kemudian dimasukkan ke tubuh, kemudian itu merusak metabolisme hormon yang ada di tubuh kita kayak gitu. Itu selain mengganggu di tubuh juga mengganggu kondisi psikis kita kayak gitu. Jadi nggak menyarankan juga kalau untuk itu. Kalau masker payudara, yang penting kita mau rutin. Pokoknya kan segala sesuatu tuh kalau kamu mau mencapai sesuatu, ya kamu harus konsisten gitu. Kalau mau pakai masker payudara, ya kamu harus rajin gitu. Minimal 3 bulan itu kamu melakukan treatment untuk memperbesar payudara, insya Allah sih bisa. Iya. Iya, udah 6:41. Enggak lihat saya juga. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Iya. Udah ya mendengarkan cuap-cuap pagi ini, udah sharing-sharing. Udah nggak ada pertanyaan juga, Mbak. Semoga menginspirasi dan nanti pokoknya selalu kita tekankan bahwa produk kita adalah produk perawatan yang kalau memang mau mendapatkan hasil yang maksimal kita harus ada proses rutin. Harus rutin. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, sehat selalu, sukses selalu, lancar rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.